Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Oktavian, NIM 411801014, akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh jenis coronavirus dan hingga saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Berbagai macam usaha pencegahan penyebaran virus, yakni dengan berada di rumah saja, kalaupun diharuskan untuk keluar rumah, dihimbau untuk memakai masker, menjauhi keramaian, menjaga jarak, physical atau social distancing, mencuci tangan dengan menaati kebijakan protokol kesehatan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 jelas berdampak besar terhadap eksistensi industri dan perusahaan di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang akhirnya memilih untuk mengurangi jam kerja, memotong gaji karyawan, dan bahkan memberikan PHK guna untuk bisa bertahan di tengah kondisi pandemi. Oleh sebab itu, dibutuhkan eksekusi strategi baru yang efektif dan efisien untuk dijalankan oleh industri dan perusahaan, di mana dalam pembahasan ini fokus pada perhotelan, dalam upaya untuk tetap eksis dan bertahan di tengah kondisi pandemi. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, masalah apa saja yang dihadapi perusahaan dalam eksekusi strategi sebelum pandemi COVID-19. Kedua, bagaimana manajemen perusahaan menanggapi hal ini dan cara apa yang dilakukan untuk menyelamatkan sektor perusahaan mereka. Dan yang terakhir, apakah eksekusi strategi yang dirumuskan sudah berhasil diterapkan dan memiliki dampak positif bagi perusahaan? Pembahasan berikut ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja eksekusi strategi perusahaan selama masa pandemi COVID-19, serta batasan masalah sampai bagian eksekusi perusahaan dan bagaimana hasil dari penerapannya. Halo teman-teman semua, saya De Fortuna dengan NIM 41118010109. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan identifikasi perusahaan di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya rumah sakit dan perusahaan lainnya, hal yang sama juga terjadi di sektor pariwisata dan perhotelan yang terkena dampak dari adanya wabah corona atau COVID-19 yang sedang maraknya saat ini. Sebelum masa pandemi COVID-19, hotel terus berkembang dan bersaing di pasaran dengan berlomba-lomba memberikan perlakuan dan fasilitas yang sangat layak, mulai dari harga yang terjangkau bahkan fantastis. Jadi teman-teman semua, selama masa pandemi ini, hampir sebagian hotel di Indonesia harus menelan pil pahit dengan kejadian ini, yang menyebabkan banyak hotel yang sepi pelanggan. Sehingga pihak manajemen hotel mengambil kebijakan dan strategi yang baru, serta bagaimana cara mengeksekusi strategi yang baru tersebut untuk bertahan di tengah pandemi ini, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang baik. Berikut saya akan menjelaskan hotel-hotel di mana saja yang terkena dampak dari adanya wabah COVID-19. Yang pertama saya akan jelaskan adalah Hotel Aston Batam yang terletak di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Hotel ini merupakan hotel berbintang yang memberikan fasilitas mewah dengan harga yang fantastis. Hotel ini termasuk hotel yang merasakan imbas dari adanya wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Salah satunya penjualan kamar yang sedikit dikarenakan pelanggan yang sepi. Pihak hotel tidak mau menyerah sampai di situ saja. Pihak manajemen hotel berupaya terus bertahan dengan melakukan kebijakan dan strategi yang baru untuk memanfaatkan peluang seperti yang pertama, bisnis kuliner. Manajemen pihak Hotel Aston Batam membuka bisnis kuliner seperti makanan sahur, buka puasa, takjil, dan healthy box. Yang kedua, bisnis di bidang jasa. Manajemen pihak Hotel Aston Batam juga berupaya membuka jasa laundry dan penyemprotan disinfektan. Yang ketiga, private voucher. Untuk lebih menarik pelanggan, manajemen pihak hotel menyediakan paket khusus, yaitu private voucher, agar pelanggan dapat memilih harga yang murah untuk menginap. Yang keempat, staycation package. Manajemen pihak hotel juga menyediakan staycation package yang memang dikhususkan untuk pelanggan yang ingin melakukan isolasi mandiri dengan memilih paket beberapa hari untuk menginap. Berikutnya teman-teman, ada 3 hotel di Surabaya yang terkena imbas dari wabah COVID-19. Yang pertama,
Grand Davam Signature Surabaya. Hotel Grand Davam Signature Surabaya ini merupakan hotel berbintang yang terletak di Surabaya. Hotel ini juga memberikan fasilitas mewah dan lengkap sama halnya dengan Hotel Aston yang ada di Batam. Hotel ini juga mendapatkan imbas dari wabah COVID-19. Manajemen pihak hotel berupaya terus bertahan dengan melakukan kebijakan dan strategi yang baru, seperti paket khusus bagi pelanggan. Manajemen pihak hotel Grand Davam Signature menyediakan paket khusus bagi pelanggan yang bosan menghabiskan waktu di rumah saja dan hendak isolasi mandiri dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hotel yang kedua, Hotel Luminor Jemur Sari Surabaya. Hotel Luminor Jemur Sari Surabaya ini merupakan hotel berbintang yang terletak di Surabaya. Hotel ini juga memberikan fasilitas mewah dan lengkap. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen Hotel Luminor Jemur Sari Surabaya agar terus bertahan di masa pandemi, yaitu yang pertama, paket long stay. Manajemen pihak Hotel Luminor Jemur Sari Surabaya ini juga memberikan paket khusus kepada pelanggan dengan memasarkan paket long stay. Sebelum terjadinya COVID-19, biasanya paket long stay telah dipasarkan untuk beberapa perusahaan atau korporat yang namun jarang dipasarkan untuk tamu-tamu reguler. Kemudian yang kedua, WFH atau Work from Hotel. Selain itu, manajemen pihak Hotel Luminor Jemur Sari Surabaya juga mengangkat konsep Work from Hotel atau bekerja dari hotel, yang dimana menjadi suatu penawaran yang menarik bagi pelanggan yang ingin mendapatkan suasana bekerja yang tidak membosankan. Kemudian hotel yang ketiga di Surabaya yaitu Hotel De Alana Surabaya. Hotel De Alana Surabaya juga merupakan hotel berbintang yang terletak di Surabaya. Hotel ini juga memberikan fasilitas mewah dan lengkap seperti hotel yang lain. Pihak manajemen hotel berupaya terus bertahan dengan melakukan kebijakan dan strategi baru, yakni melakukan bisnis di bidang jasa. Manajemen pihak Hotel De Alana Surabaya juga mempromosikan berbagai jasa sama halnya dengan Hotel Aston Batam, seperti food delivery atau jasa pengiriman makanan, laundry service atau jasa mencuci, cleaning service home to home atau jasa kebersihan dari rumah ke rumah agar mampu bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Eksekusi strategi yang diterapkan oleh manajemen Hotel Aston Batam dan 3 hotel yang ada di Surabaya belum 100% dikatakan berhasil, karena tidak semua lapisan masyarakat secara ekonomi mampu untuk menikmati tawaran tersebut. Selain itu juga, masyarakat lokal yang lebih memilih berdiam diri atau isolasi mandiri di rumah. Dikarenakan rasa berhati-hati yang harus diterapkan masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah untuk di rumah saja dengan tetap menerapkan pola perilaku sehat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rifda Taufaila. Rifda Taufaila dengan NIM 4111801015 akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 bagi perusahaan perhotelan dan eksekusi strategi baru. Di mana yang kita tahu, COVID-19 telah memberikan banyak sekali dampak dari setiap sektor kehidupan di masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan salah satu sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor industri pariwisata, di mana sektor ini memberikan kontribusi besar bagi pendapatan devisa negara. Tidak hanya di bidang perhotelan, sektor industri UMKM seperti akomodasi, transportasi hingga usaha mikro buah tangan khas daerah. Akibat adanya pandemi yang memaksa semua orang untuk melakukan social distancing, menyebabkan penurunan yang sangat signifikan pada sektor pariwisata. Yang pertama dampaknya adalah menurunnya pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata. Seperti yang kita tahu bahwa sektor ini memberikan pemasukan devisa yang besar karena pandemi ini menyebabkan berkurangnya pengunjung serta turis mancanegara sehingga devisa negara menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, mengurangi laba perusahaan. Karena tidak adanya pemasukan, maka otomatis laba perusahaan akan menurun secara drastis. Yang ketiga, berkurangnya jasa offline sehingga beralih ke era yang lebih digital. Kebanyakan jasa yang dilakukan di hotel dilakukan secara offline, seperti spa, massage, kamar hotel, dan lain-lain.
Masyarakat di tengah pandemi ini lebih memilih untuk menggunakan jasa online yang bisa diakses dari rumah. Poin yang keempat yaitu mengubah strategi dalam dunia bisnis perhotelan. Dengan adanya permasalahan ini, perusahaan harus mengubah strategi perusahaan agar dapat terus menjalankan roda perekonomian di dalam perusahaan. Seperti yang kita lihat dalam slide kedua, ada beberapa jenis strategi baru yang diterapkan oleh beberapa hotel yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Hotel Aston International Batam, kemudian Hotel Luminous Surabaya, Hotel di Alana, dan Hotel Grand Davam. Yang pertama adalah Hotel Aston Indonesia di Batam. Mereka menyediakan jasa food delivery, laundry, penyemprotan desinfektan, dan beberapa kamar hotel yang pastinya sudah diberikan diskon. Namun pada nyatanya strategi baru yang dilakukan oleh Hotel Aston ini belum sepenuhnya berhasil. Alasannya adalah masyarakat lebih memilih untuk stay di rumah dan menggunakan jasa mereka sendiri. Mereka lebih cenderung untuk menghemat pengeluaran. Kemudian yang kedua ada Hotel Luminous di Surabaya. Mereka melakukan strategi baru berupa menyediakan kamar hotel dengan konsep work from home. Namun ternyata strategi ini juga kurang berhasil. Alasannya adalah ketika melakukan work from home-nya berasa di hotel, itu tidak semuanya kalangan bisa merasakan atau tidak available untuk semua kalangan. Dan selanjutnya ada Hotel di Alana. Mereka menyediakan jasa food delivery, laundry service, dan cleaning service yang dilakukan home to home. Ternyata strategi yang dilakukan oleh Hotel di Alana ini berhasil beradaptasi. Alasannya di tengah pandemi COVID-19 ini semuanya berbasis online dan Hotel di Alana menyediakan semua akses itu. Selanjutnya ada Hotel Grand Davam. Mereka menyediakan strategi berupa menyediakan paket long stay pada beberapa kamar hotel. Namun ternyata strategi ini belum efektif. Alasannya itu tidak semua kalangan bisa menikmati fasilitas yang mereka tawarkan ini. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua strategi perusahaan yang sudah diupayakan itu berhasil dan berjalan dengan baik. Karena ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan perhotelan tadi tidak bisa menerapkan strateginya secara 100%. Yang pertama faktor-faktornya yaitu perlunya adaptasi bagi strategi yang dilakukan oleh perusahaannya tadi, strategi barunya. Nah, faktor utama yang dihadapi oleh strategi baru perusahaan di tengah pandemi COVID-19 ini yaitu adaptasi, di mana penyesuaian terhadap selera masyarakat dan kebutuhan pasar di saat pandemi seperti ini. Apakah strategi ini dinilai cocok untuk diterapkan dan akan mendapatkan profit perusahaan sebagaimana yang diharapkan? Kemudian yang kedua, berbeda tujuan strategi yang akan dicapai oleh perusahaan. Pada masa sebelum pandemi, strategi perusahaan lebih cenderung meningkatkan performa agar mendapatkan laba yang optimal. Namun pada saat masa pandemi saat ini, perusahaan lebih berinovasi dalam strategi demi mempertahankan roda ekonomi perusahaan mereka. Yang ketiga, ada standar protokol strategi yang baru. Hal ini menjadi penilaian bagi masyarakat, yaitu protokol kesehatan yang ditawarkan perusahaan. Seperti yang kita lihat tadi, banyak strategi perusahaan yang dialihkan menjadi food delivery, laundry, kemudian service home to home, dan lain-lain. Dan hal ini menjadi hal penting dalam segi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Faktor yang selanjutnya faktor eksternal, atau yaitu kebiasaan masyarakat yang berupa penghematan, isolasi diri di rumah. Pengeksekusian strategi perusahaan tidak ada artinya jika tidak memberikan value kepada para pelanggan. Namun, ketika perusahaan sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, jika dari faktor calon konsumen saja tidak mendukung, bagaimana bisa kegiatan ekonomi berjalan? Faktor ekonomi ini adalah faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat tidak menerima layanan yang perusahaan tawarkan. Salah satunya yaitu penghematan, mereka lebih memilih mengerjakan semuanya sendiri ketimbang menyewa jasa atau layanan yang ditawarkan tadi. Dan lebih memilih stay di rumah daripada stay di hotel dengan paket diskon sekalipun. Tadi itu adalah beberapa penjelasan mengenai dampak COVID-19 bagi perusahaan perhotelan dan eksekusi strategi barunya di dalam pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nia Deva Pamela, NIM 411180101022. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda di berbagai belahan negara dunia itu menyebabkan semua sektor ekonomi itu melemah. Karena banyak hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menyelamatkan kondisi ekonomi mereka. Dan bagaimana caranya mereka bisa bertahan di tengah pandemi. Nah, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bagaimana caranya mengurangi beban pengeluaran perusahaan, namun pada kenyataannya tidak semua kebijakan bisa membantu perusahaan dari masa pandemi kecuali mereka membuat suatu inovasi berupa jasa atau layanan yang belum pernah ditawarkan dalam suatu perusahaan, mulai dari mengatur strategi baru, menerapkannya dalam perusahaan, mencari target pasar, melakukan pelayanan dengan sistem online. Seperti yang dilakukan oleh salah satunya adalah Hotel Aston Batam dan beberapa hotel yang ada di Surabaya. Keputusan yang diambil oleh manajemen dalam menghadapi pandemi dengan membuka beberapa layanan yang diharapkan mampu mempertahankan perusahaan tersebut dengan menggunakan strategi baru dan pengeksekusian yang tepat di tengah pandemi dapat memaksimalkan pendapatan dari layanan atau jasa baru yang kita tawarkan. Keberhasilan jasa dan layanan baru yang ditawarkan tersebut dengan menggunakan strategi baru yang dilakukan belum bisa dikatakan berhasil 100%. Mengapa? Karena butuh waktu untuk beradaptasi. Namun, dengan adanya pengalihan eksekusi strategi baru tersebut dapat membantu perusahaan dan menyelamatkan perusahaan di tengah pandemi COVID-19. Jadi harapan kedepannya untuk perusahaan adalah semoga semakin termotivasi untuk membuat sesuatu yang baru dan unik, dan tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya berharap semoga pemerintah dan semua elemen yang terkait dengan penanganan virus ini cepat mendapatkan vaksin atau penangkal dari virus ini. Dan kepada semua masyarakat agar kita bersatu menjalankan himbauan dari pemerintah. Karena ini kerja kita bersama untuk penanggulangan virus ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa kembali.